Selanjutnya di sini karena di chat hanya satu penanya, mungkin karena waktunya masih ada, kami buka sesi diskusi atau yang ingin menanyakan secara langsung untuk resen. Monggo Bapak Ibu, silakan ditujukan kepada narasumber siapa nanti. Monggo untuk resen kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, Mas Pak Kiki Haryanto, silakan. Silakan Bapak. Enggak, tanya kok. Bapak Kiki mau bertanya langsung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan kepada narasumbernya Pak Pramono nih Pak. Ya. Karena kan di Indonesia itu ada suatu gerakan separatis itu, terutama yang ada di gerakan di Papua Nugini, ingin pisah dari NKRI, dan yang kedua itu tempat asal saya dari gerakan Aceh Merdeka itu. Dia dikategorikan apa itu Pak? Apakah yang berbau melekat dengan keagamaan untuk memecahkan suatu ingin berpisah dari NKRI seperti apa itu Pak? Ya, jadi perpecahan itu pemerintah menanggapi seperti halnya sekarang KKB, kelompok kriminal bersenjata di Papua. Itu pemerintah mengatakan itu termasuk terorisme. Lihat pasal 6. Ya, nah itu yang perlu kajian nanti gimana. Nah, saya baca seperti itu pernyataan dari pemerintah bahwa termasuk gerakan-gerakan itu terorisme karena masuk dalam kelompok pasal 6 Undang-Undang Terorisme yang baru 2018. Kemudian ada tanggapan daripada orang-orang gubernur Papua dan sebagainya yang mengatakan kami jangan dianggap terorisme. Nah inilah kajian-kajian untuk majukan ke MK yang seperti kelompok kriminal bersenjata masuk atau tidak. Karena sekarang harus serba transparan. Kalau dulu itu di stigma ya toh, kalau belum jelas namanya GPK, Gerakan Pengacau Keamanan. Kalau sudah jelas masuk pada ekstrem kanan keagamaan langsung dikatakan DITII. Kalau itu urusannya dengan mendongkel pemerintah itu PKI. Sekarang yang begini sudah tidak ada. Tetapi ada suara dari pemerintah, kelompok kriminal bersenjata untuk dimasukkan, dikenakan undang-undang anti terorisme. Nah ini memerlukan kajian dari pakar-pakar hukum. Saya hanya bisa menjawab seperti itu. Pendapat pemerintah dikatakan masuk dalam kriteria terorisme, tetapi dikembalikan lagi kepada para pakar yang ada. Saya hanya mengatakan sistem hukum Pancasilanya yang keliru dalam bidang akademik menurut saya langsung menohok seperti itu, karena Pancasila sudah masuk dalam norma dasar konstitusi tetapi tetap dianggap nilai. Bagaimana pengujian norma dengan nilai? Kan tidak mungkin. Itu Saudara Kiki Haryanto yang bisa saya jawab. Mohon maaf apabila belum seluruhnya terjawab. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Pramono dan Bapak Kiki Haryanto. Mungkin dari narasumber lain ada yang mau menambahkan, Prof. Agus mungkin atau Bapak Nur Islami? Cukup, oh ya baik. Boleh saya tambahkan ya? Boleh Bapak, mau silakan. Jadi saya hanya akan menambahkan bahwa tadi saya katakan di dalam presentasi saya, makanya definisi itu penting. Ya, definisi apalagi bagi orang hukum, bagaimana kita menegakkan hukum kalau definisinya belum ketemu, ya. Terorisme ini apa, ya? Apakah harus ada unsur agama, apa yang disebut meluas, ya? Karena kalau meluas itu sekarang lewat internet itu bisa meluas, ya. Dan jangan lupa bahwa terorisme itu bukan dari Islam saja, ya. Terorisme Buddha ada, terorisme Kristen ada, terorisme yang lain, terorisme di Inggris yang ingin menghancurkan tempat-tempat aborsi itu ada, ya. Maka ini jangan sampai dilupakan
bahwa terorisme itu ada lagi mbahnya teroris kalau saya katakan. Siapa mbahnya teroris? Karena terorisme itu tidak berasal dari Indonesia. Mbahnya teroris itu ada di sana, di negara luar, baik di Amerika, di Timur Tengah. Nah, kalau persoalan di sana belum selesai, itu maka di Indonesia juga nggak selesai karena ada kaitannya. Ya, karena dari kelompok-kelompok yang melakukan gerakan radikal itu mengatakan itu adalah saudara-saudara saya di sana itu didolimi, maka saya ingin membalas. Ya, coba itu pengeboman gereja itu adalah balasan daripada terorisme yang dilakukan terhadap umat Islam di negara lain, dibalas dengan bom gereja. Nah, nanti bom gereja dibalas lagi, peledakan masjid dan sebagainya. Jadi ini balas-balasan tidak akan selesai, ya. Balas-balasan tidak akan selesai. Maka ini harus dikatakan bahwa dunia, ya, dunia yang memegang saat ini adalah Amerika, itu sendiri adalah tukang bohong, ya. Amerika itu adalah pembohong besar. Anda bisa buka di dalam YouTube Anda, A Century of Lies. Ya, kebohongan-kebohongan besar Amerika. Di dalam makalah saya ceritakan bagaimana Amerika berbohong kepada publik. Dia sebetulnya bisa mengalah kepada Jepang, tapi dia punya dendam, ingin membalas Jepang secara kejam, maka dia mengalah dulu kepada Jepang, tapi dia akan menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi bom atom Hiroshima Nagasaki itu adalah konspirasi. Berarti Amerika adalah teroris yang sebenarnya. Itu satu. Kemudian pada peristiwa yang lain, Amerika juga melakukan kebohongan. Pada tragedi WTC, ya, itu ditulis oleh orang Amerika sendiri, Jerry Degree, dan ada banyak buku yang lain. Sebetulnya pelakunya Amerika sendiri. Kenapa? Karena gedung itu tidak mungkin roboh hanya dengan hantaman pesawat. Tapi ternyata sudah disiapkan di tiap lantai itu dipasang bom. Lah siapa yang bisa memasang bom itu kalau bukan Amerika sendiri? Nah, lalu untuk apa Amerika melakukan itu? Amerika supaya punya alasan, punya justifikasi untuk membalas musuh-musuhnya, terutama adalah Usama bin Laden, Saddam Hussein dan sebagainya. Dan itu akan bergulir terus, ya. Jadi ini buku ini sebelum ada yang membantah, tetap saya pegang, ya, bukunya Jerry Degree, terus lalu buku dari Malaysia saya punya dalam bahasa Inggris, itu belum ada yang membantah. Jadi ini adalah sebuah konspirasi global. Saya kira demikian ya Mbak ya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Nurul Islami atas penjelasannya. Selanjutnya ada penanya satu lagi dari Bapak Konsdanggur, nih, Konsdanggur. Monggo, silakan Bapak mau mengajukan pertanyaan kepada siapa? Ya baik, terima kasih moderator. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sih webinar pada hari ini, tapi menarik tadi dari saya sebenarnya tujukan pada Pak Pramono. Ya Pak. Siap. Dalam chat itu memang saya bentuk, ini soal masalah pendidikan saja ini. Nah, kalau pendidikan mengenai nilai-nilai Pancasila yang akan diabstraksikan dalam tanda kutip, dalam bentuk falsafah hidup pendidikan, menurut saya akan mendarah daging untuk sampai sudah dewasa atau dia menjadi penegak hukum. Nah, mungkin Pak Pramono bisa jelaskan kepada kami ya, atau menjelaskan sedikit bentuk pendidikan seperti apa. Apakah Pancasila itu dimulai dari sejak TK atau PAUD, dididik nilai-nilainya sesuai dengan landasannya atau level-levelnya, sehingga kemudian begitu dia jadi besar, dia sudah menjadi reragi. Dia menjadi hakim, apakah hakim konstitusi atau hakim Mahkamah Agung, dia bisa menggali nilai-nilai itu di dalam abstraksi undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sekolah-sekolah yang menolak, ya, menolak pendidikan yang berkaitan nilai Pancasila itu. Cara seperti apa untuk dilakukan itu? Karena saya yakin, seperti yang tadi dari bicara, memang radikalisme atau apa itu tidak hanya di golongan agama tertentu atau Islam, tidak semua. Itu semua ya. Tapi itu kan dididik 20 tahun. Kalau kita perhatikan, umur-umur yang radikalisme, yang intoleran yang sekarang menjadi dihukum itu, nggak ada yang umur 40 tahun.
itu rate-nya 20 sampai 30 tahun. Paling yang 40 ya sedikit, tapi yang banyak ini, itu artinya hasil didikan yang 20 tahun lalu. Ya, 20 tahun lalu. Nah, itu yang saya maksudkan. Kira-kira menurut Pramono, seperti apa untuk mengatasi anak-anak yang sekarang supaya 20 tahun, 30 tahun lagi tidak seperti itu. Terima kasih Pak Pramono. Ya, terima kasih Pak Konsdang Guru. Jadi kalau saya pendidikan sejak dini ya pendidikan moral Pancasila yang sudah ada, yang memuat nilai-nilai. Tetapi itu sama sekali belum cukup kalau tidak ada pendidikan hukum. Karena apa? Ya mulai dari kecil. Bukan hukum yang mengatakan tentang asas-asas hukum, tidak. Tetapi bagaimana sebetulnya setiap sila mengandung norma hukum, itu yang tidak ada. Jadi dulu itu apa, Pak, nilai-nilai apa, nilai-nilai Pancasila itu butir-butir, itu bukan itu pendidikan moral. Tetapi pendidikan hukumnya termasuk apa dimaksud keadilan sosial. Di situ ada keadilan disputif, komutatif, keadilan Indonesia, apa, orang yang tahu banyak dihukum banyak, itu pasti kan, pasti harus mengerti itu. Jadi tidak mungkin terjadi lagi stigma hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, tidak ada. Karena ukurannya kita ada di dalam teori positivisme hukum dari filsafat hukum. Berarti semua harus diukur. Maka hukum materialnya sudah beres, Pak. Relatif beres. Kalau tidak beres, digugat saja ke MK. Yang tidak ketahuan itu hukum formilnya, Pak. Karena hukum formil terjadi di mana? Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga, putusan Pengadilan Negeri Sumatera, Balikpapan. Ini kan setiap hari praktek. Sampai memalukan sekali kasus Minah, kasus Manisik yang sebetulnya bukan ranah hukum. Karena apa? Untuk sistem hukum Pancasila yang tidak dikenal. Jadi dipleset-plesetkan terus, maka dengan berani itu. Saya buka open statement tadi dari Jimli Asidiki. Digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Sehingga apa? Pasal 33 dibaca untuk kepentingan negara. Untuk kepentingan harus pergi, harus pergi, harus pergi. Siapa itu? Orang di Waduk Kedung Ombo, jalan tol. Sekarang sudah pinter. Itu kan mesti harus diuji dengan keadilan. Itu dasarnya. Tanpa sadar, tapi itu rakyat Indonesia yang ada di dalam. Itulah keadilan normatif di Indonesia. Bahwa untuk memergikan orang itu tidak hanya diukur dari NJOP tanah setempat kan, sampai di Jogja. Ada tempat budaya. Oh, rumah kami tidak bisa disamakan dengan yang lain. Karena rumah kami tempat budaya, banyak orang melihat lukisan-lukisan lama tentang Mangkubuwono misalnya. Maka kami minta ganti untung. Beda. Itulah makanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Secara sosial tetangganya, loh kok itu? Enggak. Penafsir-penafsir itu sudah dikembalikan dari pasal 33 sesuai dengan norma sistem hukum Pancasila keadilan sosial, di mana keadilan itu mesti dalam teori hukum positif ada ukurannya, jadi tidak sembarangan. Jaksaku cuma 1 tahun. Jaksa satunya Dara Feranita, yang lucu lagi adalah yang lucu lagi. Dara Feranita dihukum percobaan, sementara supir BNN dihukum 4 tahun. Ada yang lucu lagi yaitu mengenai masalah, aduh saya barusan ingat tapi lupa ya. Banyak sekali hal-hal yang lucu karena semua dipikir sendiri. Dan di situ adalah pusaran uang, kecuali terorisme. Tidak ada yang berani. Kalau sudah bersentuhan dengan, sudah ketangkap, tidak ada yang berani oknum untuk bermain. Berarti yang ingin saya katakan, Pak, moral Pancasila itu pada anak SD. Tapi kurang kalau tidak ada sistem hukum Pancasila, yaitu nilai-nilai berhukum Pancasila. Mulai dari sila keadilan sosial, sampai ke... Oh lah ini, akhirnya ada kesalahan juga, Pak. Kesalahan pada waktu ngomong kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas merdeka. Menurut saya, ini usulan saya lah. Karena apa? Menurut saya, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas merdeka di luar kekuasaan kehakiman. Jadi apa?
ketua pengadilan negeri nggak bisa apa-apa dengan saat ini. Itu hakimku. Berarti ketua pengadilan negeri bahkan ketua MA hanya ngurus siapa? Ya maaf ya, mungkin penampilan yang bagus, bersih, kafe di sebelah tempat minum di sebelah sana, catnya pengadilan bagus. Tidak kan? Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, tapi di luar kekuasaan kehakiman. Jadi mesti harus saling kontrol. Itu teorinya si Pak Sutikno bahwa hakim diawasi oleh atasannya. Di Indonesia tidak bisa. Karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatakan kekuasaan yang bebas merdeka. Merdeka sepuas-puasnya sampai Jaksa Ester tanggapan. Ketik tanggapan Mahkamah Agung tentang Jaksa Ester. Dia mengatakan bahwa kami akui putusan itu tidak adil. Tapi kami tidak bisa. Karena pasalnya mengatakan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Ini pasal yang keliru. Termasuk demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa itu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatakan itu penjelasannya adalah sesuai dengan pasal 29. Ini keliru. Kekuasaan kehakiman demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa dasarnya adalah justru kebalik pasalnya. Dasarnya adalah ayat 2-nya. Peradilan negara menerapkan menegakkan hukum berdasarkan Pancasila. Itu harusnya pasal 1. Bawahnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa adalah dasarnya di Pancasila. Tetapi jadi dibalik. Bahkan hakim tidak bisa intervensi, ketua pengadilan tidak bisa intervensi. Dan bahkan lucunya Komisi Yudisial tidak bisa mengawasi hakim konstitusi. Terima kasih. Itu beberapa hal yang Ya, perlu. Pak Parmono, ini boleh. Apakah mungkin juga undang-undang itu diuji karena melanggar Pancasila? Ya, Tidak hanya itu pada norma dasar. bisa sebetulnya. Ya, mari kalau ada yang mau saya juga ikut-ikutan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan merdeka, harusnya di luar kekuasaan kehakiman. Berarti di dalam kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung tanggung jawab dong atas hakim-hakimnya. Nah sekarang atas hakim-hakim yang begitu, Mahkamah Agung kami nggak bisa apa-apa. Ini mimbar bebas, ini sekedar usulan Pak. Jadi pasal 2 itu kebalik gitu. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa, bawahnya peradilan negara berdasarkan Pancasila. Salah. Harusnya yang ayat 1 peradilan negara menerapkan menegakkan hukum berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bawahnya baru putusan berbunyi demi keadilan. Itu pas. Jadi beberapa hal yang perlu diperbaiki. Tapi atas pertanyaan tadi, pendidikan moral Pancasila itu umum. Tapi sistem hukum Pancasila harus mengerti bahwa ternyata Pancasila digeletak sampai saya ngomong kepada mahasiswa, siapa yang dapat menemukan putusan hakim yang berdasarkan pasal 2 ayat 2, berikan kepada saya 1 juta rupiah. Saya ngomong sejak tahun 2015 sampai dengan hari ini tidak ada satu mahasiswa pun. Padahal pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah imperatif perintah itu. Tapi bagaimana mau dilakukan? Wong mau dianggap nilai, dianggap status fundamental norm, dianggap grunom yang semua di luar konstitusi. Baik, terima kasih Begitu, Pak Tons. Semakin menarik dan semakin bisa berkembang, cuma karena keterbatasan waktu